Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Az-Zukhruf ayat ke-77 sampai ayat ke-78 insyaallah. Allah berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Mereka berseru, memanggil-manggil malaikat penjaga neraka, yakni malaikat Malik. Ya Malik, biarlah Rabbmu membunuh kami saja, menyelesaikan kami. Maksudnya, sudah bunuh saja kami ini. Minta kepada Rabbmu supaya membunuh kami saja. Qala innakum makithun. Maka malaikat Malik menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Berarti dikabul tidak? Tidak dikabulkan permintaan itu. Laqad ji'nakum bil haqqi. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, akan tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan ambil 3 pelajaran saja dari 2 ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, di dalam ayat ini Allah sedang menggambarkan apa yang kemudian dilakukan oleh para penghuni neraka yang disiksa di dalam neraka. Saking dahsyatnya siksaan neraka yang diderita oleh para mujrimin yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya, maka gambaran dahsyatnya siksaan itu mereka sampai manggil-manggil, menyeru dengan penuh keputusasaan. Siapa yang dipanggil-panggil ini? Malaikat Malik, penjaga neraka. Apa yang mereka inginkan dari malaikat Malik ini? Supaya malaikat Malik meminta kepada Allah agar mereka dimatikan saja. Ini frustasi. Orang kalau frustasi ujung-ujungnya apa, Bu?
bunuh diri, mentok sudah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa mereka itu lakukan? Karena mereka ingin terbebas dari siksaan. Ini mengerikan, sangat dahsyat, dan mereka sangat menderita dengan siksaan neraka ini. Maka sudah, selesaikan saja kami ini. Maksudnya matikan saja, biar mereka tidak lagi merasakan siksaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu ujung-ujungnya ya ketika orang itu merasakan keputusasaan. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa keputusasaan mereka dari siksa neraka ini sejatinya adalah siksaan batin bagi mereka. Dan sebelumnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka juga sudah berjerih payah ingin keluar dari neraka dengan segala macam cara, dan ternyata juga tidak berhasil dan tidak akan pernah berhasil. Jadi awalnya pengen keluar, mereka berupaya ingin keluar dengan berbagai macam cara, ternyata tidak berhasil. Maka mereka kemudian melakukan usaha berikutnya, merengek, meminta diringankan azab. Ternyata dispensasi azab itu juga tidak mereka dapatkan, gak digubris. Nah, ujung-ujungnya ini. Berarti ini sudah ada di puncak keputusasaan. Kan begitu? Orang kalau di puncak frustasi ya sudah, mending mati saja, kan begitu. Daripada saya menderita begini, frustasi dia lebih milih mati. Taib. Nah, usaha mereka pengen keluar dari neraka itu banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Surat apa saja itu, Bu? Al-Baqarah 167. Ada yang hafal Al-Baqarah 167? Alhamdulillah, kalau nama suratnya hafal saja Ustadz. Urutan suratnya juga alhamdulillah sudah hafal. Terjemahan dari suratnya juga sudah hafal. Al-Baqarah itu sapi betina, gitu kan? Tapi rincian ayatnya, nah itu dia ya, lihat mushaf aja katanya. Al-Baqarah 167. Coba lihat, Bu. Wa ma hum, di ujung ayat itu. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka. Itu. Tidak bisa keluar. Mau dengan cara apa? Di surat Al-Humazah itu kan, neraka itu pintu-pintunya ditutup dengan palang yang sangat besar. Dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat keras. Ya, berwatak, berperangai keras. Tidak ada negosiasi. Ya, apalagi ya sogok menyogok, tidak ada. Ya. Apalagi istilahnya adu banding, nggak ada. Kalau sudah ditetapkan kekal di neraka, nggak bisa keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Di surat Al-Maidah ayat 37, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijina minha walahum adzabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka. Jadi memang enggak enak di neraka itu. Makanya pengen keluar. Taib. Kalau orang sedang tidak betah di rumah, pengennya kemana, Bu? Keluar, healing gitu ya. Di rumah terus bete gitu ya.
wa ma hum bikharijina minha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Walahum azabun muqim, dan mereka mendapatkan azab yang mukim. Mukim itu berarti tidak kemana-mana, ya kekal aja di situ. Baik. Di surat As-Sajdah ayat yang ke-20. Surat As-Sajdah. Surat keberapa, Bu? 32. Ayat yang ke-20. Lihat ayatnya. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan adapun orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, maka tempat mereka itu adalah di neraka. Apa kata Allah? Kullama aradu, setiap kali mereka itu hendak keluar, ayakhruju minha u'idu fiha, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Jadi betul-betul berikhtiar, bersungguh-sungguh pengen keluar dari neraka. Ya bahasanya pengen kabur lah. Kalau sedang banyakan itu kan, kalau ada yang kabur 1-2 orang, kelihatan gak Ibu? Ini sedang banyakan nih, jutaan manusia. Ada 1-2 orang kabur, bisa? Hah? Enggak, ini kalau sedang ngumpul kita di dunia ini. Ada orang ngumpul di dunia ini. 1 juta, 2 juta orang ngumpul semua. Ketika ada yang nyelinap, kabur, mungkin gak kelihatan. Susah mendeteksinya. Susah kan? Nah mereka mungkin menganggap begitu. Kayaknya kalau kita kabur, ayo berjamaah yuk 5 orang kabur. Ini kan yang ada di neraka miliaran manusia mungkin. Ya kan Ibu? Disangkanya mudah. Makanya di beberapa ayat dikatakan setelah mereka mau dekat ke pintu neraka itu, maka kemudian di situ ternyata ada penjaganya. Dikembalikan lagi mereka itu. U'idu fiha. Sudah dikembalikan, dikata-katai lagi. Apa? Apa kata-katanya Ibu? Wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, sudah merasa akan bisa kabur dari neraka, bisa keluar dari neraka, ternyata tidak bisa. Dibalikan lagi ke neraka, dikembalikan lagi ke neraka sambil dikata-katai. Ya. Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan. Ya. Kasihan deh lo, begitu kan. Rasain, mampus lo. Begitu. Itu sudah siksaan yang bertubi-tubi. Ya, siksaan yang bertubi-tubi. Ya, sudah mah jerih payah pengen keluar dari neraka, ternyata tidak bisa, dilemparkan lagi ke neraka sambil dikata-katai. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Nah itu ikhtiar mereka pertama kali. Kemudian yang kedua, mereka juga merengek, meminta dispensasi azab. Namun ternyata juga tidak digubris. Kemarin sudah dibahas ya salah satu ayatnya. Kemudian juga di surat Ghafir ayat 49. Surat Ghafir surat ke-40. Nama lainnya surat Al-Mu'min. Di ayat yang keberapa? Ayat ke-49 Allah berfirman, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahannam,
Apa yang mereka katakan kepada penjaga neraka jahanam? Ternyata mereka minta dispensasi azab. Ud'u rabbakum, mohonkanlah kepada Rabb kalian, yukhaffif anna yauman minal azab, ya, supaya dia meringankan azab kami barang satu hari saja. Sehari saja pengen istirahat nah. Begitu ya. Pengen diringankan azab. Ternyata tidak bisa. Apa jawabannya Ibu? Di ayat ke-50 itu. Nah, seperti di ayat ini juga. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Penjaga neraka jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang kepada kami. Penjaga-penjaga jahanam itu kemudian berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka, enggak digubris, tidak dikabulkan, ya, percuma kalian minta itu di dunia, bukan di sini, ya, bukan di neraka. Meminta itu di dunia, minta dilindungi dari azab neraka, minta dimasukkan ke dalam surga. Di mana? Di dunia. Taib. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka berusaha ingin keluar, tidak bisa. Menempuh cara yang lain, minta diringankan azab, tidak bisa. Akhirnya frustasi. Mereka minta supaya dimusnahkan saja kami ini, biar selesai urusan, tamat riwayat. Gitu ya. Ternyata juga tidak bisa. Maka tentu hal itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Banyak sekali ayatnya yang menegaskan tentang itu. Ya, di surat Thaha ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Sesungguhnya siapa yang datang kepada Rabb-Nya dalam keadaan dia berdosa, statusnya status sebagai mujrim, maka disediakan baginya neraka jahanam. Keadaan dia di dalamnya, dia tidak mati sehingga terhindar dari azab, ya, dan dia tidak pula hidup sehingga dia mendapatkan kenyamanan dan kelayakan hidup. Artinya bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati. Enak enggak itu? Enggak enak. Dikatakan hidup tidak hidup, dikatakan mati ya tidak mati. Seburuk-buruk kondisi. Di surat Fatir ayat 36, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha. Nah, ini jawabannya, ya. Mereka minta dimatikan, Allah jawab, mereka itu tidak akan dimatikan, tidak akan dibinasakan sehingga mereka itu mati, dan juga tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Barakallahu fikum. Kemudian di surat Ad-Dukhan ayat 56, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la yadzuquna fihal mauta ilal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati ketika mereka di dunia. Kita mati berapa kali, Bu? Kita nanti mati berapa kali? Hidup berapa kali? Hidup 2, mati juga 2. Mati pertama kapan? Sebelum kita diciptakan. Jadi kan kita nggak ada, ya.
Terus diadakan. Nah, itu hidup yang kedua, hidup yang pertama. Mati yang kedua kapan? Kapan itu? Allahu a'lam. Ya, mati yang kedua maksudnya mati meninggalkan alam dunia ini. Setelah mati kita hidup lagi. Mati itu kan hanya berpisahnya ruh dari jasad. Ya, maka kita hidup untuk kedua kalinya di alam setelah alam dunia ini. Di alam kubur dan di alam akhirat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah mati yang di dunia itu, maka tidak ada lagi kematian. Jadi kalau ahlun nar, penduduk neraka minta dimatikan, gak ada mati ketiga. Gak ada mati yang ketiga. Yang ada adalah kehidupan yang kekal abadi, baik dalam kenikmatan ataupun dalam kesengsaraan. Di surat Ibrahim ayat 17, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihil mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit wa mi waraihi adzabun ghalidh. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Na'udzubillah. Ini minuman penduduk neraka. Ada yang pernah minum nanah? Na'udzubillah. Lihatnya saja jijik. Ya, lihatnya saja jijik. Dalam sebuah riwayat, Ibu, kalau ada seorang istri ngenyot itu apa? Nyedot, menghisap nanah dari bisul suaminya, maka itu tidak bisa menjadi balasan atas kebaikan dan jasa suami. Itu ya. Lukanya dijilatin, nanahnya disedotin, begitu ya. Dari luka dan bisul suaminya itu tidak akan sebanding dengan jasa dan kebaikan dari suami. Tentu suami yang saleh, begitu. Sedemikian tinggi kedudukan seorang suami. Bahkan Nabi menyatakan seandainya sujud ke makhluk itu dibolehkan, maka aku perintahkan para wanita itu sujud kepada suaminya. Jadi jangan durhaka sama suami. Ya, suami itu ujian ibu-ibu. Ya, dia neraka dan surganya para istri. Ya. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang sudah ngaji, harus sayang sama suami. Harus perhatian sama suami, harus berbakti sama suami. Harus jadi wanita solehah, pendamping suami. Begitu. Suaminya juga harus soleh. Dengerin suami. Ya. Suami juga harus tahu diri. Gitu ya. Sama-sama. Dengar enggak? Dengerin tuh. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya. Ya, lihatnya saja orang bisa muntah. Apalagi suruh nelan, yang di dalam aja keluar, begitu. Bagaimana yang di luar kemudian dimasukkan ke dalam? Ngelihatnya saja bisa mengeluarkan yang di dalam perut. Ya kan Ibu? Ngelihat nanah jijik tidak? Jijik. Orang bisa muntah. Ini bagaimana meminum nanah? Hampir mereka tidak bisa menelannya. Kemudian wa ya'tihil maut, dan datanglah bahaya maut kepada dirinya min kulli makan, dari segenap penjuru.
Ya gimana tidak mengancam kematian? Begitu ya, sedangkan neraka itu adalah siksaannya sangat dahsyat. Semuanya mematikan itu siksaan neraka itu. Namun kata Allah, wa ma huwa bimayyit, tetapi dia tidak juga mati. Semua siksaan yang ada di dalam neraka itu mematikan. Tapi orang yang disiksanya tidak sampai mati. Jadi ngeri nggak ibu ini? Ngeri. Mending disiksa dengan siksaan mematikan langsung mati, daripada disiksa dengan siksaan mematikan tapi orangnya nggak mati-mati. Berarti kan dia merasakan pedihnya, perihnya azab neraka itu. Dan itulah balasan setimpal yang mereka terima. Wa min waraihi adzabun ghalidz, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Ya, artinya mereka diliputi dengan azab. Di surat Al-A'la ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian dia tidak akan mati, di dalamnya tidak pula hidup. Apa ada istilah dalam bahasa kita apa, Bu? Hidup ogah apa? Hidup segan, mati tak sudi. Ya. Hidup segan, mati tak sudi. Begitu. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kenapa tuh permintaan mereka supaya mereka dimatikan saja itu tidak terkabul? Karena memang kematian sudah mati. Kematian sudah mati. Itu disebutkan di dalam hadis Nabi yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ini hadisnya agak panjang, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlahin fayunadi bihi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi munadin ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzuruna fayaqulu hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah fayudhbahu. Nah, di sini poin. Fayudhbahu bainal jannati wan nar thumma yaqulu ya ahlal jannati khuludun fala mauta wa ya ahlan nari khuludun fala maut thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun wa asyara biyadihi ila dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kematian didatangkan pada bentuk kambing amlah, berkulit hitam dan putih. Ya, kambing yang warnanya hitam dan putih. Lalu seorang penyeru memanggil. Jadi kematian saat ini kan nggak ada jelmaannya. Nah, nanti di akhirat dijelmakan menjadi kabshin amlah. Maka kemudian ada seorang munadin, seorang penyeru memanggil, wahai penduduk surga. Maka mereka pun melongok dan melihat. Mereka merespon dan melihat. Maka penyeru itu berkata, apakah kalian mengenal ini? Hal ta'rifuna hadza? Tahu enggak kalian ini apa? Maka ahli surga mengatakan, ya, kata mereka, ya, itu adalah kematian. Ini adalah kematian. Mereka semua telah melihatnya. Kemudian
Penyeru memanggil lagi penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Mereka pun menengok dan melihat. Maka penyuruh itu berkata, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya, ini adalah kematian. Dan mereka semua telah melihatnya. Lalu disembelih di antara surga dan neraka. Lalu berkata, wahai penduduk surga, kekekalan, tiada kematian setelahnya. Khuludun, khuludun. Kalian kekal, tidak ada lagi kematian setelahnya. Dan penduduk neraka juga diseru, wahai penduduk neraka, khuludun, kekekalan, dan tidak ada kematian setelahnya. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Maryam ayat 39. Wa anzirhum yaumal hasrati. Dan berilah mereka peringatan tatkala ditetapkan perkara, sedangkan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Nabi kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke dunia. Maksudnya di dunia ini banyak manusia yang melalaikan kematian. Banyak manusia yang melalaikan kematian, bahkan mereka tidak beriman ya dengan kehidupan akhirat setelah kematian itu. Jadi ketika kematian sudah mati, ya berarti tidak akan ada lagi kematian. Kalau kematian sekarang ini sudah mati belum? Belum. Matinya kematian, ya, itu nanti di mana, Bu? Di akhirat. Berarti kematian saat ini masih hidup, masih ada. Ya, kematian masih ada. Barakallahu fikum. Nasallallahu husnal khatimah wa na'udzubillah min su'il khatimah. Pelajaran berikutnya yang kedua, kita ambil dari ayat berikutnya. Laqad ji'nakum bil haqqi. Nah, ini sama dengan surat Al-Mu'min ayat 50 tadi. Langsung kemudian dijawab. Laqad ji'nakum bil haqqi. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian. Walakinna aktsarakum, akan tetapi kebanyakan di antara kalian lil haqqi karihun, benci kepada kebenaran itu. Ya, maksudnya ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, celaan dan cercaan gitu ya. Namun sebelum itu dari ayat tersebut menunjukkan tentang besarnya kasih sayang Allah yang telah menurunkan al-haq, yang telah menurunkan kebenaran. Al-haq di sini maksudnya adalah diutusnya para nabi dan rasul, seperti di surat Al-Mu'min ayat 50 tadi. Awalam taku ta'tikum rusulukum. Ya. Tidak hanya rasul, tidak hanya nabi yang diutus, juga mereka membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di surat Al-Mu'min ayat 50 tadi diungkapkan dengan bayyinat. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Itu ya. Di mana nabi dan rasul ini yang membawa wahyu dari Allah ini, mereka dapat amanah besar untuk berdakwah, bertabligh, menyampaikan dan mengajarkan apa yang diturunkan kepada mereka berupa kebenaran itu kepada manusia. Barakallahu fiikum. Ini kasih sayang Allah. Minnah di antara minan, anugerah di antara anugerah-anugerah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Rasul kepada kita semua yang membawa wahyu dari Allah sehingga menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Itu minnah azimah, anugerah yang sangat besar. Namun sangat disayangkan banyak manusia yang menyia-nyiakan kasih sayang Allah yang besar ini. Justru mereka malah membenci, berpaling, bahkan memusuhi kebenaran yang datang kepada mereka tersebut. Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 66, 67.
Al-Mu'minun ayat 66-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun." Sesungguhnya ayat-ayatku yakni Al-Qur'an selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang. Berarti apa? Menjauh, mengingkari, membelakangi. Mustakbirin, dengan menyombongkan diri. Mustakbirin nabihi, dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu. Samiron tahjurun, dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Samiron tahjurun. Barakallahu fikum. Itu kebanyakan manusia berpaling ya dari kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat 78 surat Az-Zuhruf ini merupakan celaan dan kecaman Allah terhadap orang-orang musyrikin Mekah dan yang semisal dengan mereka atas pengingkaran, pembangkangan dan kebencian mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu perbuatan semacam inilah yang menyebabkan mereka itu celaka dan sengsara di dalam siksa api neraka. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua ayat ini saja yang bisa kita sampaikan, bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Kita akhiri sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.